karena komunitas kan yang harus mengajukan ini. Iya. Inisiasi ini harus Harus timbul komunitas. dari komunitas. Itu yang harus orang pahami bersama. Komunitas gitu. Kolintang. Komunitas Kolintang dalam hal ini punya rumah besar, yaitu Pingkan Indonesia. Di dalamnya ada 4 pilar, yaitu pemain, pengrajin, pemerhati, dan kemudian pegiat Kolintang yang lainnya. Nah, di situ di komunitas besar ini, melalui tim-tim yang sebelumnya, Ibu Anneke ada sebagaimana Ibu Anneke akademisi kan dari Unsrat, dari Universitas Samratulangi. Demikian juga Mner Glenn, latar belakangnya dari bahkan etnomusikolog. Etnomusikolog. Jadi memang pengkhususannya di musik. Kalau gitu. Bu Anneke tradisi lisan. Tradisi lisan, iya. Memang kebidangan di Iya, oral tradition. Nah, sementara Mner Amro ini kan masih yang lama dulu. Oh ya, yang lama. Jadi masing-masing tuh punya latar ada juga belakang. dulu Prof. Peri Rumengang. Iya. Ada siapa lagi yang akademisi. Ada Pak Yopi Sayo. Pak Yopi Mereka itu lebih ke praktisi. Jadi masing-masing membawa semacam representasi lah. Representasi kebidangan. Kebidangannya gitu. Nah, kemudian di 2021 baru Glenn Bu Anneke tetap dengan mewakili Universitas Samratulangi tradisi lisan. Mner Glenn akhirnya masuk ke dalam komunitas karena etnomusikolog mewakili Universitas Negeri Manado. Saya pada akhirnya karena sudah dosen di Universitas Katolik de La Salle dan membidangi filsafat seni. Jadi filosofinya gitu. Plus juga ada plusnya kalau saya karena saya bisa main juga dan bisa melatih akhirnya masuk walaupun sisi praktisi pure-nya Pak Ludi. Dia memang guru musik Kolintang. Iya. Dan pewaris. Memang pewaris. Kalau Ibu Lydia, saya mau jelaskan. Kalau Ibu Lydia ini pewaris dari generasi keberapa Kolintang di Minahasa Utara? Saya generasi Bapak ke-9. Alexander Katuru. Iya. Saya generasi ke-9 pewaris Kolintang. Pewaris Kolintang dalam arti kan cikal bakal Kolintang itu kan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, saya ini yang ke-9. Sudah generasi ke-9. Generasi ke-9. Karena ini kan memang sudah lama sekali. Tapi juga kebidangan Bu untuk lobby-lobby dengan UNESCO, ada jaringan. Ya artinya kami pada akhirnya saya dengan bagian saya, Bu Anneke. Lalu kemudian kami ketemu dengan komando juga. Baru dikombinasikan. Baru kami kombinasikan. Karena penerjemahan juga itu kan komunikasi dengan pihak kementerian, UNESCO, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Saya yang kebanyakan diusir-usir sama mereka. Udah pergi gitu. Jadi kita yang pergi. Ya begitulah. Ketika ada kurang berkas. Paling bontot soalnya. Paling bontot di tim 5. Ketika berkas kurang berkas itu kontak gimana tambah data ini kami gitulah. Nah ini kan dari 2021 tapi saya memang sempat ini niat untuk pengajuan ke UNESCO itu sejak tahun 2013. Lalu tim itu banyak sekali. Cikal bakalnya mulai terbentuk sampai 2021 baru muncul tim 5. Memang proses cukup panjang ya. Tim 5 ini 2021 sampai 2024 ini tetap ya. Iya. Sampai saat ini kami tetap solid. Iya. Dan sedikit makam puji nih. Nggak apa-apa. Ini dalam konteks kami itu kesombongan akademik. Ini high quality individuals gitu. Tapi tidak apa. Sorry. Iya, karena ini juga bukan hanya kemampuan akademisi kita, tapi cara kita bernegosiasi dengan komunitas juga. Karena selama perjalanan waktu yang tim 5 ini 21 sampai 24 itu banyak pertentangan juga di antara komunitas. Jadi kita harus bernegosiasi, berkomunikasi. Tetap solid dan namanya dalam suatu perjuangan pastilah ada adegan serunya. Tapi pada akhirnya sih kalau dari perspektif saya sih apalah artinya tim 5 kalau tidak ada pemerintah, tidak ada Pingkan, tidak ada pelatih. Semua juga pasti punya andil di dalam. Cuma mungkin pakai bahasa kebetulan aja sih tim 5 yang susun naskah akademik Cihaya. Orang pemujur tuh. Nah, bisa jadi. Memang syarat utama
pengajuan ini memang apakah sangat butuh kajian iya pasti, dan sangat ilmiah. Sangat memang dituntut harus ilmiah. Boleh cuman berdasarkan cerita. Oh dulu begini. Konon. Harus ada data. Jadi kata-kata yang latar belakang ada konon itu nggak boleh. Bakal diterima. Jadi harus akademis, memang ilmiah. Ilmiah. Saya membayangkan mencari dokumen itu, termasuk Ibu Anelke bilang sampai menemukan sejak zaman itu purba tiga bila dipakai untuk ritus itu loh. Makin seru nih. Iya, makin seru ini. Nah, itu kalau dokumennya tidak dapat, memang dokumen utuh, kita dekati dengan pendekatan kajian tradisi lisan. Jadi di situ ada cerita rakyat di situ, tapi kita tidak hanya mendengarkan cerita rakyat, kita pergi untuk mendapatkan artefaknya. Nah, seperti di Lembean, Waleposan kita temukan. Jadi memang fisiknya ada di situ, cikal bakalnya. Waktu itu ada pemujaan di situ, masih ada sampai hari ini masih. Iya, situs-situs masih ada. Jadi itulah kajian tradisi lisan itu, dia mengkombinasi. Pertama awalnya kan karena belum dapat apa-apa. Dokumennya tidak ada, belum ada tulisan kan. Jadi dari cerita rakyat dulu, legenda, kemudian kita telusuri. Biasanya memang cerita rakyat atau legenda itu ada sebagai dasar lah. Ada artefaknya itu biasanya. Jadi kita telusuri sampai dapat situsnya, dan itu setelah itu kita cari juga alat-alat yang ditemukan. Yang tiga bila itu ketemu. Iya, akhirnya sampai di situ. Dari stone chime menjadi wooden chime. Itu bentuk proses. Mungkin saya sendiri masih asing dengan Tribunnews di rumah, masih asing dengan tiga bilah itu. Bentuknya seperti apakah sama seperti kolintang sekarang kah, atau tidak sebetulnya, atau bagaimana? Jadi lebih kepada bunyi tiga nada. Tiga nada. Tiga nada saja. Teori bunyi sih itu. Teori bunyi, tapi bentuknya itu ya kayu. Tapi yang penting tiga nada itu. Lalu cara ketuknya tapi cuma tiga nada saja. Tapi justru kalau yang tiga bila yang tetambahkan juga. Itu tekan. Tekan. Kalau kelintang kan horizontal. Nah, kalau tekan yang itu lebih tua lagi itu vertikal. Jadi seperti tongkat. Jadi 3 tongkat yang ditumbuk-tumbuk. Nah, itu ritual sekali itu. Itu sempat dilarang karena katanya itu tidak boleh lagi. Karena bisa trans. Iya, karena bisa trans. Bisa membawa ke situasi yang katanya trans. bisa ada yang meninggal. Nah, itulah memang ada samanya juga waktu itu dilarang karena masuknya kristenisasi. Yang ritual-ritual seperti itu dianggap mistik. Jadi itu sempat dilarang. Tapi masih bisa ketemu itu yang tekannya di Lembean masih ada opa-opa di sana. Iya. Ada ya, ada alatnya, ada itu. Kan cuma kayu biasa aja, tapi diturun-temurunkan. Generasi tertua masih ada. Masih ada. Itu di film yang diajukan juga kami rekaman di sana. Kami tim 5 juga sampai buat film ya. Buat film dokumenter. Dan versi modernnya Lokananta. Nah, versi modernnya ada film Lokananta. Iya. Lokananta itu juga versi modern dari tapi yang memang ya kita juga harus menyebutkan yang mengerjakan bagian rekaman itu etnomusikolog hebat dunia, Pak Franky Raden. Kami banyak dibantu Jadi oleh dia memang datang di lapangan. Dan dia juga punya pengetahuan kan untuk etnomusikolog dunia. Jadi dia juga yang ikut mencari juga dan membuat filmnya. Nah, untuk meyakinkan apakah disebut panel juri kah? Evaluation body. Dewan evaluasi. Itu karena itu kan harus punya bukti dokumentasi. Nah, dari 2021 sampai itu saya bisa cerita ribetnya bagaimana tuh, Bu? Sempat memang, tapi karena COVID ya, kita online. Nah, kalau saya cerita dulu yang saya ikut pertama, itu memang seperti sidang disertasi. Yang hadir waktu itu Pak Franky Raden sebagai evaluator di situ. Juri dia. Dia juri. Juri kan, jadi itu jurinya di Indonesia dulu. Di kementerian. Nah, Ibu Anelke juga kan bertahap-tahap. Memang itu kita di sidang. Kemudian komunitasnya ada. Nah, kita itu ada 10 orang. Di sidang seperti ujian disertasi itu ada Pudensia, terus Pak Franky Raden yang salah satunya orang-orang kementerian.
memang ditanyakan. Nah, itulah akhirnya dari situ kita tahu kekurangan kita yang harus dilengkapi. Itu yang masih periode 2 ya, tim yang 10 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.